Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan pujaan-pujaan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala karena berkat limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengerjakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu karena Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar sauri tauladan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya di antara metode Al-Qur'an dalam menyampaikan ilmunya, dalam memberikan arahan-arahannya dan pendidikannya, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita berbagai macam metode cara-cara penyampaian. Di antaranya yaitu dengan metode kisah, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sendiri pun ya sering sekali mengisahkan kisah-kisah yang bermanfaat, kisah-kisah yang di sana ibrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam surah Yusuf ayat ketiga, kata beliau tabaraka wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami benar-benar wahyukan, kami benar-benar ceritakan kepada engkau dengan sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang ada pada Al-Qur'an untukmu. Ya, jadi Allah tabaraka wa taala ya di antara metodenya yaitu adalah mengisahkan kabar-kabar yang terdahulu, ya. Itu dengan tujuan ya untuk kita semua mempelajari apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an daripada kisah-kisah tersebut, daripada cerita nabi, daripada cerita-cerita orang soleh, daripada cerita orang-orang yang patut untuk kita ambil hikmah, pelajaran di sana. Yang mana inilah tujuan daripada Allah tabaraka wa ta'ala mengisahkan hal tersebut di dalam Al-Quran atau Nabi SAW mengisahkan hal tersebut di dalam hadis. Ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, itu kepada kaum muslimin, kisah-kisah agar mereka di sana mempelajarinya. Ya. Dan kisah itu sendiri pun ya adalah metode yang sangat disukai oleh yang namanya manusia, ya, bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi SAW ketika menceritakan kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam, kata beliau, wadidna anna Musa sabara. Kami berharap, kami pingin banget Nabi Musa alaihissalam itu orangnya sabar, ya. Faqassallahu alaina min khabarihima. Maka Allah azza wa jalla menceritakan kepada kami kabar-kabar yang banyak akan kisah mereka berdua. Ya, yang mana kita ketahui cerita beliau dengan Nabi Khidir alaihi wassalam ya itu cuma 3 perkara, ya. Yang mana perkara pertama ya beliau Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal, ya. Kemudian yang kedua membunuh anak, ya, anak kecil. Kemudian yang ketiga yaitu membangun bangunan yang ringkih, ya. Singkat cerita ya daripada hal tersebut ada ibrah yang luar biasa bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi Khidir, dan itu bukan berasal dari beliau, bukan dari kehendak beliau, tapi itu dari perintah Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, kenapa dilubangi? Karena ada perompak, ya, bajak laut yang ingin mengambil kapalnya mereka, ya. Dan itu tujuan bajak laut tersebut mengumpulkan kapal-kapal yang bagus, ya. Maka dilubangi oleh Nabi Khidir. Kemudian yang kedua, kenapa anak tersebut dibunuh? Karena anak tersebut nanti pada saat dia besar ya tughyana wa kufra, ya, dia akan membuat kezaliman-kezaliman dan membuat kekufuran. Makanya karena kedua orang tuanya soleh, Allah azza wa jalla jaga orang tuanya ya supaya menyelamatkan agama dan juga kehidupannya. Maka diperintahkanlah untuk Nabi Khidir membunuh anak tadi ya oleh Allah tabaraka wa taala dan mencari anak yang lain, maksudnya yaitu mengharap kepada Allah dengan berhubungan supaya datang anak yang lebih baik, yang soleh.
Dan yang ketiga ya, kenapa dirubuhkan ya? Karena di bawah bangunan tersebut ada harta untuk kedua orang soleh yang juga dia sudah wafat ya. Orang tuanya soleh, fakana abuhuma soliha. Karena soleh orang tuanya maka Allah jaga keturunan dan juga hartanya ya. Jadi ada pelajaran ya, banyak sekali dalam kisah tersebut ya. Di antaranya ketika kita menjaga Allah tabaraka wa taala, Allah pasti akan jaga kita ya. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa menjagamu ya. Ini yang didapatkan oleh kedua kisah terakhir tadi ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita masuk ke dalam kisah pertama di dalam kitab Al-Mukhtar min qasas sahihain ya. Cerita-cerita pilihan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang mana ini pada dasarnya itu diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim oleh seorang wanita yang namanya Syekhah ya, Fauziyah ya. Dan beliau sudah melakukan takdim, yaitu dikoreksi lagi ya kepada Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna ya. Ini salah satu syekh yang ma'ruf yang mungkin kita sering mendengar suara beliau di ketika ya ini live Masjidil Haram ya. Jadi ini sudah diperiksa, dikoreksi bagus ya, dan diambil ya kisah-kisah yang bermanfaat dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. Tapi ini hasil karya seorang itu perempuan ya. Dan nggak ada yang namanya perempuan ya tidak bisa yang namanya membikin karangan ya, banyak sekali ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau adalah seorang perempuan yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang paling banyak ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala ya, kisah pertama yaitu Badul Wahyi ya, wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW. Ini dikisahkan dari Urwah bin Zubair ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul SAW pernah bercerita ya. Kata beliau, sesuatu yang pertama kali ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada wahyu yaitu ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar yang pasti akan terjadi. Dan inilah permulaan daripada wahyu ya. Setiap yang dimimpikan oleh Rasul atau Nabi itu pasti akan terjadi. Kenapa demikian dijelaskan oleh para ulama ya. Sebelum mereka mendapati yaitu al-wahyu bil yaqdhah ya, wahyu secara dalam keadaan sadar, mereka dibikin hal tersebut dulu supaya tidak kaget ya akan kedatangan malaikat Jibril. Ya, yang malaikat Jibril itu luar biasa ya. Bahkan sampai Nabi SAW ketakutan nanti di akhir hadis ya. Sampai ketakutan ya bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam ya. Jadi dibuat dulu oleh Allah tabaraka wa taala supaya beliau bisa ya menerima akan wahyu tersebut ya, yang mana beliau bermimpi bahwasanya bahkan yaitu batu-batuan kemudian pohon mengucapkan salam ya, keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpinya juga diturunkan yaitu cahaya yang turun kepada beliau, yaitu nanti Jibril alaihissalam akan turun kepada beliau untuk mengajarkan yang namanya Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 ya. Kemudian tidaklah Nabi SAW bermimpi kecuali mimpi tersebut pasti akan datang seperti falaqis subuh, seperti sinarnya matahari pada waktu subuh. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha menyamakan mimpi Nabi SAW dengan yang namanya sinar subuh ya, lantaran akan cepatnya terjadi kejadian tersebut. Sebagaimana sinar matahari tatkala di pagi hari menyingsing yang namanya bumi ya, sinarnya itu sangat begitu cepat ya. Dari penjuru satu ke penjuru yang lainnya ya. Penjuru satu ke penjuru yang lainnya ya, ini sangat cepat sekali ya. Begitulah nanti akan terjadi yang namanya kejadian-kejadian yang dimimpikan oleh Rasul SAW, oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu akan segera terjadi. Di antaranya nanti turunnya itu malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hubbiba ilail khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kecintaan menyendiri. Ya, yang asalnya suka bermuamalah dengan orang-orang dibuat Allah azza wa jalla menyendiri. Namun menyendirinya ini bukan dalam arti kata yang dia itu tidak bermanfaat ya. Tapi ada bermanfaatnya, yaitu beliau SAW ya yakhlu bi ghari Hira ya, beliau bersendiri di gua Hira ya, atau yang sekarang dikenal di kota Mekah dengan
Jabal Nur, ya, Gunung Nur. Jadi di Gunung Nur tersebutlah terdapat yang namanya Gua Hira. Kemudian beliau yatahannas bih, ya. Beliau yatahannas. Nah, di sini dalam yatahannas ditafsirkan oleh para ulama hadis, ya. Di antaranya yatahannaf, ya. Yatahannaf itu maksudnya Nabi SAW yattabi' millah Hanafiyah. Nabi mengikuti agama Hanafiyah. Apa itu agama Hanafiyah? Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini agama yang lurus, ya, yang tidak pernah menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, ini makna pertama. Jadi beliau di sana beribadah kepada Allah dengan syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Kenapa dengan syariatnya Nabi Ibrahim? Karena beliau belum diutus menjadi seorang rasul atau nabi. Jadi melanjutkan estafet dakwah sebelumnya yang mana di kota Mekah, ya. Di sana tersebar agama Islam dengan metodenya agama Nabi Ibrahim. Jadi mereka beribadah dengan metodenya agama Ibrahim dan juga agama Ismail alaihi wassalam. Ya. Ada yang tafsir kedua mengatakan yatahannas di sini adalah minal hinth, ya. Nabi SAW itu suka menggugurkan dosa dengan beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Dan ini juga ajaran yang ada di zamannya atau di masanya agama Ibrahim, ya, agama Islam dengan metode ajaran Nabi Ibrahim, ya, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau memperbanyak istighfar di Gua Hira tersebut, ya. Dan kedua-duanya masuk dalam tafsiran, ya. Kedua-duanya sangat bisa untuk dijamak, digabungkan. Nabi SAW di Gua Hira sering beristighfar dan sering beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan sholat. Ya, jadi itu yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Ya, kemudian beliau di Gua Hira tersebut beribadah dengan malam-malam yang berbilang, ya. Dikatakan oleh para ulama, beliau beribadah di sana yaitu sebulan sekali. Jadi setelah sebulan nanti beliau balik, kemudian berbekal lagi, ya. Di sini dijelaskan berbekal lagi kepada Khadijah radhiyallahu anha, karena istri pertama beliau adalah Khadijah, ya. Istri pertama Rasulullah SAW di kota Mekah Khadijah, ya, sebelum istri-istri yang lainnya. Baik, kemudian setelah beliau menikah dengan Khadijah dan tadi kembali ke rumah Khadijah, ya, di bulan kedua, ya. Kemudian beliau, ya, datang sebagaimana tujuan yang sama seperti bulan yang sebelumnya, ya, yaitu bulan inilah kata para ulama bulan Ramadan, ya. Jadi bulan sebulannya itu bulan Sya'ban. Nabi SAW yaitu beribadah di Gua Hira selama 1 bulan tanpa pulang, ya. Kemudian pulang sebentar untuk mengambil bekal, ya, bertemu dengan istrinya Khadijah. Kemudian lanjut lagi untuk yatahannas, beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala di Gua Hira, ya. Kemudian pada saat itulah faji'ahul haq datang kepada Nabi SAW dengan secara tiba-tiba, yaitu wahyu, ya. Turun wahyu secara tiba-tiba, yaitu di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, yaitu malam-malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, ya. Pada saat itulah Nabi SAW didatangi dengan wahyu, ya, secara tiba-tiba, yaitu di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian malaikat Jibril tersebut mengatakan Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, apa yang saya baca? Saya nggak bisa baca. Ya, maksud saya nggak bisa baca di sini kata para ulama, ma yuhsinul qiraah. Nabi SAW itu tidak pandai dalam berbaca yang baik. Ya, pada dasarnya Nabi SAW itu bisa membaca, namun tidak sebaik daripada orang-orang Arab yang lain. Ya, ma uhsinu bil qiraah. Ya, saya tidak pandai dalam membaca. Bukan berarti Nabi SAW tidak bisa membaca dalam arti kata buta huruf sama sekali, bukan. Ya, namun beliau bisa membaca, namun tidak seperti orang-orang yang lain. Ma'ana biqari, saya tidak bisa untuk memperbagus bacaan. Kemudian Jibril tadi fa'akhadhani faghattani, dipegang oleh Jibril, kemudian dipeluk, ya, oleh Jibril Nabi SAW sampai yaitu Nabi Muhammad SAW itu gemetar dan lemas, ya, kecapean. Karena kalau kita baru ketemu orang, ya, yang dia tidak kita kenal, tiba-tiba meluk kita takut. Ini orang nih ngapain tiba-tiba meluk kita, ya. Bisa jadi mau celakain kita. Ya, takutan Nabi. Kemudian arsalani, dilepas aku,
ya kata Nabi SAW. Kemudian Iqra, baca ya. Kemudian dijawab Nabi dengan jawaban yang sama. Saya tidak bisa baca ya. Tidak bisa saya memperbagus dalam bacaan ya. Atau di dalam riwayat yang lain saya tidak bisa membaca apa yang saya baca ya. Kemudian sama dilakukan hal yang sama, dipegang Nabi SAW kemudian dipeluk ya dengan erat ya. Kemudian dilepas lagi ketika Nabi SAW itu ketakutan dan capek ya, sampai capek ya akan hal tersebut ya. Karena kalau kita lama ketakutan dekat orang itu capek, menghabiskan tenaga ya. Beda dengan ketika kita dalam keadaan tidak takut ya. Kemudian disuruh lagi yang ketiga kalinya, Iqra, baca ya. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Kemudian dilakukan lagi oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi dengan perbuatan yang sama. Kemudian yang ketiga yang terakhir, kemudian dilepaskan Nabi SAW, kemudian Jibril alaihissalam yaitu membacakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahai Muhammad, baca dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala yang menciptakan segala macam makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu zat yang paling mulia, yang paling agung ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia sesuatu yang tidak pernah diketahuinya ya. Kemudian setelah itu Jibril pun menghilang dari hadapan Nabi SAW ya. Dan turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali ya. Atau kita di sini sedikit membahas tentang metode turunnya wahyu ya. Metode turunnya wahyu itu ada dua, biwasithah wa bila wasithah, dengan perantara yaitu Jibril alaihissalam, yang mana ada tiga metode. Pertama, Jibril tersebut menyerupai makhluknya Allah yaitu manusia ya. Jadi Jibril itu diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa merubah dirinya ke bentuk manusia yang lain, bahkan ke bentuk sahabat ya. Untuk memudahkan Nabi SAW menerima wahyu. Karena Jibril itu luar biasa, Masya Allah, dahsyat sekali. Sangat besar, bahkan sayapnya menutupi seluruh penjuru langit. Ya, nanti yang kedua, nanti ya turunnya Jibril. Jadi pertama ini dia seperti manusia. Turunnya Jibril yang kedua itu seperti bentuk aslinya. Yang mana sangat besar ya, dan memiliki sayap. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan yaitu situmi'ah ajnihah, 600 sayap ya. Beliau memiliki 600 sayap ya. Kita tidak bisa bayangkan karena kita tidak punya database ya. Jadi 600 sayap ya Jibril alaihissalam. Dan beliau menemui Jibril dalam keadaan seperti wujud aslinya itu cuma 2 kali kata para ulama. Dan ini diambil dari ayat Al-Quran. Pertama yaitu inda sidratil muntaha, ketika naik ke yaitu Mi'raj, ke langit ya. Nabi Muhammad SAW melihat bentuk Jibril dengan wujud aslinya. Kemudian yang kedua ketika Nabi SAW di kota Mekah. Ada yang mengatakan di Fathu Mekah ya. Ada yang mengatakan ketika Nabi SAW dalam masa fatrah. Jadi ketika turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebelum turun surah Al-Mudassir ya. Di situ ada fatrah, dikatakan ada yang mengatakan 3 tahun, ada 6 bulan, intinya panjang sebelum menerima wahyu yang kedua. Nah, di situ melihat malaikat Jibril ya. Yang mana Allah jelaskan juga dalam Al-Qur'an, wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, Jibril tersebut di ufuk yang tinggi, itu di atas langit. Yang mana sayapnya tadi menutupi seluruh penjuru langit ya. Dan ini cuma 2 kali Nabi SAW dapati. Makanya sampai ketakutan Sidin ya. Makanya ada yang namanya pemanasan dulu ya. Sebelum menerima wahyu yang diantar oleh makhluk yang luar biasa, yang makhluk mulia ya, rasul daripada para malaikat ya, rasulnya para malaikat yaitu Jibril alaihissalam. Nabi dimimpi dengan mimpi-mimpi yang akan terjadi, mimpi-mimpi yang benar ya. Datang tadi ya Jibril alaihissalam dengan bentuk wujud aslinya ya, supaya tidak kaget ya Nabi SAW akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga ya, yang perantara. Dengan perantara yang pertama adalah dia turun seperti manusia ya. Dan kita juga pernah belajar tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua ya, Jibril menyamar jadi manusia, kemudian berbentuk wujud aslinya. Kemudian yang ketiga itu seperti gemerincik yaitu lonceng.
teng dengan kuat, ya, dengan keras, ya. Ini yang ketiga, ya. Ini membuat takut, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan di riwayat yang lain yaitu yang keempat, silsilatul jaros, bunyi rantai. Kalau pian rantai, bisi rantai, pian gesek akan ke batu atau ke semen atau ke misalkan apa ke lantai ini, sereng. Seperti itu turunnya apa? Wahyu, ya. Di Jibril alaihissalam dengan suara yang demikian, yang menakutkan, ya. Yang menunjukkan kepada Nabi SAW untuk benar-benar diperhatikan, untuk benar-benar dilaksanakan, ya, wahyu tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi adalah turun wahyu dengan cara tidak tanpa perantara. Nah, jadi wahyu tadi ada yang berperantara, ya, Jibril alaihissalam turunnya ada 3. Yang pertama, beliau seperti wujud asli, kemudian seperti manusia, kemudian yang ketiga yaitu seperti bunyi lonceng, yang keempat seperti yaitu suara rantai. Ya. Kemudian yang kedua, macam kedua, yaitu tanpa perantara, yaitu Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada Nabi SAW yaitu mimpi yang shadiqah, sebagaimana ada di hadis ini. Ya, mimpi yang benar yang akan terjadi. Ya. Sebagaimana tanda bahwasanya Nabi SAW dikabarkan Allah akan perkara-perkara yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan an-nafsu fil wuru', ya. Itu ada bisikan atau perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hati, ya, sebagaimana yang hadis yang kita kenal, ya, ma mata ibnu Adam illa istakmala rizquhu, anak manusia itu tidak akan pernah mati sampai rezekinya sempurna. Nah, ini dengan cara apa? Tanpa perantara, yaitu dengan dibisikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hatinya, ya, atau di pikirannya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, nah lupa di sini, ya, dia ada 3 juga sama. Intinya tadi yang tanpa perantara, yang ingat, ya, dia dengan cara dibisikkan, diilhamkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mengerjakan suatu perintah. Ya. Kemudian yang kedua, dimimpikan dengan mimpi yang pasti akan terjadi. Ya. Seperti melihat penduduk neraka, penduduk surga itu dimimpi beliau SAW yang nanti hari kiamat akan terjadi. Nah, itu tata cara turunnya wahyu. Nah, ini turun wahyu yaitu dengan cara apa? Perantara. Jibril alaihissalam, ya, turun untuk membawakan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Kemudian setelah itu beliau langsung pulang, ya, ke Khadijah radhiyallahu anha, ya. Kemudian kata beliau zammiluni, ya. Bahkan di riwayat yang lain dijelaskan yaitu tarjufu bawadiruh, ya. Jadi urat leher beliau ini bergetar saking takutannya. Takutan benar sampai bergetar, ya, urat-urat beliau, ya, karena ketakutan setelah menemui Jibril, ya, orang yang belum pernah beliau temui sebelumnya. Ya, tiba-tiba menyuruh dengan paksa, ikra, ya. Kemudian zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah, sampai mereda takut beliau. Kemudian Khadijah mengatakan kepada beliau, ya, kenapa engkau demikian? Kemudian kata Nabi SAW, ya, aku telah terjadi padaku kisah yang telah disebutkan tadi, ya. Kemudian beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, ulun takutan banget, sangat takut sekali terhadap diriku. Kalau terjadi celaka, kalau terjadi bahaya. Kemudian lihat, ya, seorang istri yang dia pandai menyupport suaminya, ya, mendukung suaminya. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla, sesungguhnya tidak akan pernah engkau dapat bahaya, tidak akan pernah engkau dapat celaka. Kenapa? Demi Allah, la yukhzika Allah abada. Tidak pernah Allah itu membinasakan pian, tidak pernah Allah itu menyedihkan pian. Kenapa demikian? Beliau sebutkan akhlak Nabi, ya, sebelum mendapatkan wahyu, ya. Nabi itu terkenal dengan akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW di dalam Al-Quran dijelaskan wa innahu la'ala khuluqin azim, ya. Sesungguhnya engkau ya Muhammad SAW benar-benar dalam sifat akhlak yang luar biasa agung, ya, bukan baik tapi agung, menunjukkan apa? Sangat-sangat baik, ya. Apa akhlak beliau? Ya, kata Khadijah radhiyallahu anha, innaka latasirur rahim, pian itu suka menyambung tali silaturahim, ya, kepada keluarga. Watas dukul hadis, suka
berkata jujur, wa tahmilul kalla, orang yang suka bersabar, wa taksibul ma'dum, suka memberi orang-orang yang lemah, yang tidak ada, ya, orang yang tidak berada seperti orang miskin dan orang fakir, wa taqrid ad-dhaif, ya, suka memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, sering membantu orang-orang yang benar. Nah, ini sifat Nabi SAW sebelum menerima wahyu. Jadi beliau terkenal dengan sifat yang baik, ya. Gak mungkin Allah membinasakan pian, gak mungkin Allah mencelakai pian, gak mungkin Allah membuat pian sedih, gak mungkin. Karena pian adalah orang yang baik. Kemudian Khadijah membawa, ya, Nabi SAW kepada sepupunya. Yang mana sepupunya ini adalah orang yang cerdas, ya, orang yang kata kita kalau bisa katakan yaitu kutu buku, ya. Sering membaca, ya, sejarah-sejarah, bahkan kitab-kitab terdahulu daripada Injil dan juga Taurat, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian ketika sampai di Waraqah bin Naufal, yang mana beliau adalah sepupu dari Khadijah, ya, kata beliau, isma min ibni akhi, dengarkan coba dari anak paman pian ini, anak saudara pian, ya. Coba dengarkan apa yang terjadi atas apa yang menimpanya. Kemudian berkatalah Waraqah bin Naufal, ya, kata beliau, madza tara, apa yang pengen lihat, apa yang terjadi, apa yang engkau dapati. Kemudian Nabi SAW mengisahkan kabar yang terjadi kepada beliau. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza namus, ya, ini adalah namus, ya. Namus itu maksudnya adalah malaikat Jibril yang sama turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi di sini, ya, secara tidak langsung, ya, Waraqah bin Naufal itu membenarkan akan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini seperti Musa nih, yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tidak disebutkan dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa, ya, seperti Nabi Daud dan yang lainnya? Karena, ya, kata para ulama, ya, Nabi Musa dengan kitabnya Taurat itu paling banyak hukumnya. Sebagaimana dalam Al-Quran itu banyak mengandung hukum-hukum, ya, dalam kehidupan. Dan juga ada pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran. Makanya seperti turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Sama persis, ya. Ini kejadiannya sama. Kemudian beliau mengatakan setelah hal tersebut, ya laitani fiha jad'a. Aku berharap sekali pada saat itu, pada saat engkau benar-benar akan diutus menjadi seorang rasul, ya, yang akan nanti ditimpa oleh musibah, ya, aku dalam keadaan remaja, ya. Yang mana Waraqah bin Naufal ini sudah tua, ya. Bahkan beliau itu buta, ya. Kerjaan beliau itu suka baca-baca kitab, ya. Dibaca kitabnya sama seperti orang-orang yang buta yang pada zaman sekarang, ya. Karena mungkin saking kutu bukunya, ya, sampai malam, tengah malam baca terus, ya, maka mengakibatkan ketika beliau tua buta, ya. Kemudian kalaunya pada saat itu, ya, nanti engkau akan dizolimi oleh kaummu, mudah-mudahan aku bisa dalam keadaan yang namanya muda, tapi ini keinginan yang mustahil, ya. Maksudnya beliau benar-benar ingin membantu Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian aku berharap juga aku masih hidup pada saat tersebut, ya. Dan sungguh kaummu akan benar-benar mengeluarkanmu dari kotamu, ya. Kemudian Nabi SAW terkejut, ya. Mukhrijiyahu, mereka benar-benar akan mengeluarkanku, kata Nabi Muhammad SAW. Naam, ya. Dan ini benar, ya. Diusir dari kota Mekah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, hadis yang luar biasa mulia akan keutamaan kota Mekah, ya. Kata beliau SAW, innaki la khairu ardillah. Sungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik kotanya Allah. Jadi kota yang terbaik di muka bumi bukan Madinah, bukan Palestina, tapi Mekah, ya. Laula akhrajatni qaumi ma kharajtu minki. Jikalau kaumku tidak mengusirku dari kota tercinta ini, yang dicintai Allah dan juga aku cintai, aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah. Ya, ini dikatakan Nabi SAW ketika mau menginjakkan kakinya atau mau berpergi ke kota Madinah. Ya, jadi dikeluarkan, diusir oleh kaumnya. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Karena beliau ahli sejarah, kutu buku. Nabi Ibrahim dikeluarkan dari kaumnya, Nabi Musa dikeluarkan dari Mesir, kemudian juga Nabi Isa. Nabi-nabi yang lain itu semuanya rata-rata kebanyakan pasti diusir. Itu sunnatullah. Terusir dari kampung halaman. Nggak ada yang menetap. Ya. Kemudian alasannya, kenapa demikian? Dia. Karena ketika engkau dikeluarkan itu,
Alasannya mereka itu akan memusuhimu, ya. Mereka itu akan membencimu karena pada dasarnya, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, tatkala itu sudah menjadi keyakinan, ya, kayak misalkan jimat atau misalkan berhala-berhala. Kalau kita katakan salah, kita merubah agama sebenarnya, mereka itu tidak suka. Dan ini telah terjadi ya di zaman kita. Kita yaitu mengatakan kepada saudara-saudara kita tentang yang namanya ibadah-ibadah yang salah, ya. Tidak suka. Oleh sebab itu diusir, ya, oleh penduduk kota Mekah. Jikalau aku mendapatimu pada hari tersebut, aku ingin benar-benar ansuruka nasron muazzara. Ingin benar-benar menolongmu dengan kekuatan yang paling dahsyat. Maksudnya apa? Bersiap untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dalam kisah ini, ya, banyak sekali ibrah dan hikmah yang dapat kita ambil pelajaran di sana, ya, karena diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi satu lagi, ya, karena mati lampu, kita ambil yang paling utama aja. Nanti kita beranjak ke kisah kedua. Baik. Kemudian yang kedua, ya, ini penting nih, Masya Allah, ya. Akhlak yang baik itu adalah sebab selamat daripada keburukan, ya. Akhlak-akhlak kita yang baik itu sebab penyelamat kita dari keburukan. Sebagaimana yang dikisahkan Aisyah atas perkataan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla innallaha la yukhzika." Demi Allah, Allah tidak akan pernah membuatmu bersedih dan terhina dan sengsara, ada pernah. Demikian. Kenapa disebutkan apa? Sifat-sifat akhlak yang baik. Yang 6 tadi yang menjelaskan, ya. Yang pertama, beliau itu suka yang namanya memberi, ya. Kemudian sabar, ya. Kemudian berkata jujur, ya. Kemudian senantiasa menolong orang-orang yang benar, ya. Pokoknya akhlak baik, ya. Maka pasti kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kezaliman atau musibah dari Allah. Ya, musibah dari Allah ini apa maksudnya? Yaitu musibah yang membahayakan diri kita, ya. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, makanya Nabi SAW itu apa namanya? Makanya Nabi SAW itu, ya, selamat dari berbagai macam peperangan. Selamat bahkan diracuni dengan kambing yang beracun yang diberikan oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi. Kemudian selamat dari sihir. Beliau pernah tersihir. Allah selamatkan dari sihir. Sebab-sebab yang membahayakan beliau sampai meninggal itu akan dihapuskan, akan dijauhkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Beliau adalah orang yang berakhlak baik. Jadi sama sesuai apa yang kita ketahui dalam Al-Quran. Al-jaza min jinsil amal. Al-jazaul ihsani illal ihsan. Ketahuilah tidaklah kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan juga. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan beri kebaikan pasti itu. Namun sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik, kalau kita berbuat buruk, pasti Allah akan berikan kepada kita keburukan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa untuk kita terapkan, ya, 2 faedah yang bermanfaat ini, ya. Untuk senantiasa kita berada di agama yang benar, ya, yang kokoh. Semakin banyak kezaliman menimpa kita, yakin semakin benar agama yang kita bawa. Dan yang kedua, yaitu jadilah orang yang baik di muka bumi. Karena dengan kita berbuat baik, Allah akan jauhkan kita dari yang namanya keburukan yang bisa menghilangkan nyawa kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna lana taufiq wal amal shalih wal nafi' bima yurdihi tabaraka wa ta'ala. Kita minta kepada Allah untuk senantiasa diberikan taufik, hidayah dalam kebaikan segala macam urusan. Meminta kepada Allah untuk diterima segala amal-amal kita dan juga diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat kita. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.